yang sekarang menjadi Gedung Mario itu dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1906. Ini adalah guest house untuk tamu-tamu zaman kerajaan dahulu. Gitu. Saya pernah diceritakan tamu terakhir di gedung ini adalah Raja Gianyar. Kemudian, kalau dahulu puri ini tertutup, hanya untuk keluarga. Terus kemudian, nah kalau bangunan itu kosong, jarang ada yang merawat, melewati bangunan itu cenderung cepat rusak. Om Swastiastu. Halo Sobat Cerdas, hari ini saya sudah berada di depan Puri Anom Tabanan. Dan sebentar lagi kita akan masuk dan bertemu salah satu tokoh di Puri Anom Tabanan ini. Ingin tahu seperti apa? Ikuti terus kami hanya di Portal Time bersama saya Widya. Swastiastu, selamat datang di Puri Anom Tabanan. Nah, sebelum masuk ke Puri, mohon cuci tangan terlebih dahulu. Dari Sobat Cerdas, itu dia protokol kesehatan yang harus kita patuhi di masa pandemi ini. Mohon maaf Ibu, karena Ibu tidak menggunakan masker ataupun facial, maka kami dari Puri menyiapkan. Silakan digunakan. Baik, karena protokol kesehatan sudah dilakukan, maka Ibu boleh masuk ke Puri. Terakhir nanti disuciakan. Tempat yang ketiga ini atau kalangan yang ketiga ini kita sebut dengan Balai Kembar. Dan Balai Kembar itu memang difungsikan untuk upacara bagi tetua di Puri Anom Tabanan. Kita lanjut lagi. Oh ya, silakan. Baik Ibu, nah ini di sini kita ada dua pintu masuk, yang sebelah kanan yang paling tinggi sama yang paling rendah. Nah kalau yang tinggi ini difungsikan untuk anggota kerajaan aja yang boleh masuk, sedangkan yang seperti kita ini hanya di pintu yang lebih kecil ini. Dibedakan kan? Ya, dibedakan. Nah kenapa lebih kecil? Karena ketika anggota keluarga kerajaan yang masuk, orang biasa itu atau stafnya harus merunduk. Seperti itu, menarik sekali Pak. Kita lanjut lagi. Baik, silakan. Silakan. Nah, selamat datang di tempat yang selanjutnya. Kita sebut ini dengan tandakan. Tandakan berasal dari kata sanda atau mesandakan, yang memang fungsinya tempat ini adalah untuk beristirahat. Ini silakan. Baik Kak, saya tertarik dengan bangunan ini. Ini bangunan apa ya Kak? Nah, kalau ini kita sebut dengan Gedung Agung, dan ini memang fungsinya seperti yang saya bilang tadi adalah tempat peristirahatan. Nah, sebagai contoh, pada zaman dulu, ya, jadi ada anggota keluarga kerajaan yang lain, misalnya Raja Ubud yang berkunjung ke Puri Anom, maka sang raja bersama permaisurinya beristirahat di dalam sini. Nah, jadi ini istirahat dalam sini. Balai Agung. Iya, betul sekali. Wah, terima kasih Kak sudah diajak keliling melihat bagian-bagian dari Puri Anom Tabanan ini. Iya, terima kasih juga sudah berkunjung di Puri Anom Tabanan. Dan untuk selanjutnya, mari kita akan bertemu dengan salah satu tokoh dari Puri Anom Tabanan. Yuk, ngiring.
Cerdas, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, salah satu tokoh dari Puri Anom Tabanan. Beliau adalah anak Agung Ngurah Panji Astika atau akrab disapa Turah Panji. Om Swastiastu, Turah. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Becik, dia becik. Supaya lebih akrab, saya panggil Turah. Boleh, boleh. Gimana nih aktivitasnya selama masuk tatanan kehidupan baru? Jadi aktivitas kami di Puri Anom ini ya sedikit sudah mulai normal ya. Walaupun normal cenderung ke new normal ya. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus memperhatikan prosedur COVID-19. Cuman aktivitas di Puri ini sudah mulai ramai. Pada saat awal pandemi COVID itu kami sudah aktif untuk melakukan kegiatan seperti pemberian desinfektan gratis kepada masyarakat, kemudian pemberian masker, kemudian pemberian hand sanitizer untuk masyarakat sekitar kita. Bahkan sampai ke seluruh kecamatan-kecamatan lainnya juga banyak yang mampir ke sini untuk mengambil desinfektan gratis pada saat itu. Baik. Pas sekali Pak, karena tadi saat saya pertama masuk sudah disambut dengan tempat cuci tangan ya Pak, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian saya disambut dengan staf di Puri, dan di situ saya dijelaskan sejarah dan juga bagian-bagian dari Puri. Nah, mungkin bisa disampaikan ke sobat cerdas yang sedang menonton sejarah singkat dari Puri ini dan bagian-bagiannya apa aja sih? Ya, jadi Puri ini sebenarnya adalah satu bagian dari keseluruhan Puri Tabanan ya. Jadi Puri ini bernama Puri Anom. Puri Singasana Tabanan dulu adalah pusatnya yang sekarang menjadi Gedung Mario itu dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1906. Kemudian tersisa puri-puri seperti Puri Kaleran, Puri Anom, Puri Gede, Puri Dangin, Puri Denpasar. Di Tabanan juga ada namanya Puri Denpasar ya. Puri Mecutan itu adalah bagian dari struktur kota Singasana pada saat itu. Nah, Kerajaan Tabanan itu berdiri pada tahun 1343. Pada saat itu setelah ekspansi Majapahit ke Bali itu yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Arya Dama Radu Adityawarman. Nah, setelah Majapahit memenangkan perang tahun 1343 itu, leluhur kami Ida Betara Sira Arya Kenceng itu ditempatkan di Tabanan sebagai penguasa daerah Tabanan gitu. Nah, kemudian waktu itu istana pertamanya ada di Buahan di Pucangan. Kemudian generasi ketiga dipindahkanlah ke kota Tabanan ini, sehingga kota Tabanan ini kemudian menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan Tabanan gitu. Sampai kemudian Belanda berhasil mengalahkan Tabanan pada tahun 1906. Itu di mana pusat kerajaan Puri Singasananya kemudian dihancurkan oleh Belanda, sehingga terjadilah sekarang sisanya seperti ini gitu. Dan bagian-bagiannya juga banyak ya di Puri ini. Saya sempat diinformasikan ada 7 bagian. Betul. Salah satunya tempat kita. Ya, ini namanya Saren Tandakan. Jadi struktur Puri atau istana di Tabanan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kita bisa lihat di pohon beringin itu namanya Jabaning Ancak Saji. Jadi tempat itu adalah tempat publik. Dulu di sana tempat untuk keramaian. Jadi pasar juga dulu ada di tempat itu. Kemudian masuk ke lahan berikutnya adalah namanya Ancak Saji. Ancak Saji itu ditandai dengan 2 buah candi bentar. Apit Surang namanya. Kemudian tempat dari Ancak Saji itu adalah tempat untuk melapor jika ada masyarakat ingin masuk ke Puri, ada keperluan tertentu. Nah, dari Ancak Saji baru kemudian masuk Kori Agung, masuk ke daerah namanya Balai Kembar. Balai Kembar ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan upacara Pitrayatnya yang tingkat utama, yang biasanya Ngasti Wedana. Nah, setelah Balai Kembar, masuk lagi ke Kori Agung, masuk ke daerah ini namanya Tandakan. Nah, Tandakan ini adalah tempat untuk menerima tamu. Nah, bangunan ini sebenarnya adalah kamar. Ini adalah guest house untuk tamu-tamu zaman kerajaan dahulu. Gitu. Saya pernah diceritakan tamu terakhir di gedung ini adalah Raja Gianyar. Pada saat sebelum terjadinya puputan tahun 1906,
Raja Gianyar berkunjung ke Tabanan dan menginap di gedung ini. Menjadi tempat peristirahatan. Menjadi tempat peristirahatan karena satu bagian dari tandakan ini terdiri dari gedung untuk menginap, kemudian ada balai Murda Manik itu untuk para pendeta tidur, kemudian ada balai tajuk untuk para pengawal, dan ada balai balai loji lagi untuk mungkin tempatnya para istri, para dayang-dayang tinggal di sana gitu. Jadi satu bagian ini untuk guest house. Nah, setelah bagian ini baru kita masuk ke Saren Agung. Saren Agung itu adalah tempat tinggalnya penglingsir atau siapapun yang dituakan, yang menjadi penglingsir di Puri. Saren Agung di sini ada dua, yaitu Saren Kangin dan Saren Tengah. Karena dahulu ada dua putra Raja Tabanan yang tinggal di sini gitu. Jadi kemudian setelah Saren Agung ada Pakraman untuk tinggal sehari-hari. Kemudian ada tempat suci seperti Merajan dan Suci Agung. Di samping itu juga setelah itu kita ada bagian namanya Pekandelan. Pekandelan itu adalah tempat yang disediakan khusus untuk para abdi dalam untuk melayani Puri pada zaman itu gitu. Jadi memang Puri ini syukur walaupun tua gitu, tatanannya itu masih utuh. Walaupun tidak mewah, tapi bangunan di sini masih utuh dan penuh dengan nilai-nilai sejarah yang harus kita lestarikan. Gitu. Menarik sekali penjelasannya dari Turah. Kemudian ini juga dibuka untuk umum ya, untuk Betul. jika ingin berwisata, Ya. ingin tahu lebih dalam terkait Puri, Ya. bisa langsung mengunjungi Puri Anom Tabanan ini. Ya, betul. Jadi Puri ini kami buka, kemudian kalau dahulu Puri ini tertutup hanya untuk keluarga. Terus kemudian kami bersepakat di keluarga besar bahwa kita harus membuka Puri ini sebagai sarana untuk pendidikan kebudayaan supaya generasi muda itu mencintai budayanya gitu. Salah satunya adalah aset Puri ini menjadi aset budaya Kota Tabanan. Yang kedua, kami juga ingin melestarikan apa yang ada di Puri ini, karena dengan berjalannya waktu, warga Puri ini kan banyak sibuk nih, banyak yang keluar kota, ada yang tinggal di Jakarta segala macam, sehingga Puri ini menjadi kosong. Nah, kalau bangunan itu kosong, jarang ada yang merawat, melewati bangunan itu cenderung cepat rusak, sehingga itulah kemudian kami membuka ini. Ketika kami juga ingin melestarikan Puri ini melalui kegiatan-kegiatan budaya, seni dan budaya. Karena Puri ini tidak hanya memerlukan perawatan secara fisik gitu, tapi secara soul, jiwanya juga harus dirawat. Kalau kegiatan-kegiatan seni dan budaya tidak dilakukan di tempat ini, Puri ini hanya akan menjadi dead monument atau ya, monumen mati gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan spiritual itu wajib dilaksanakan berkala di tempat ini. Sehingga jiwanya itu tetap terjaga. Kalau orang Bali bilang taksunya itu biar tetap selalu ada. Gitu. Karena memang dari sejarah, kalau adik mendengar nama Pak Mario gitu, Pak Mario itu tinggalnya di sebelah sini dulu adalah salah satu abdi dalam dari Puri-Puri di Tabanan ini. Aktivitas Pak Mario itu di sini, mengajar nari di sini, menari di bawah pohon beringin itu. Saya sempat diberikan video dari Amerika itu dan tentang kegiatan Pak Mario. Ternyata Pak Mario menarinya ya di Puri ini, di Puri Anom, di Puri Kaleran, di bawah pohon beringin. Aktivitasnya seni dan budaya di sini, di Puri-Puri saja gitu. Baik, untuk kunjungan wisatanya sendiri itu bagaimana? Perbedaannya pasti terasa banget ya Pak ya? Ya, iya betul. Jadi kalau dahulu kita setiap hari selalu saja ada tamu yang hadir ke sini, karena tamu-tamu yang tertarik dengan seni dan budaya tradisi Bali itu kan cukup banyak juga. Nah, dengan adanya virus corona ini tamu-tamu itu menjadi sedikit berkurang, sangat berkurang lah. Tapi syukurnya bahwa dengan kami membuka tempat ini sebagai pre-wedding gitu. Nah, kami juga membuka pre-wedding di sini. Ada beberapa bagian dari Puri ini kami izinkan untuk menjadi tempat pre-wedding ya, dari Ancak Saji, Balai Kembar, Tandekan ini adalah public area. Jadi mereka boleh melakukan kegiatan pre-wedding untuk di sini. Untuk Semeton Puri baru di Saren Agung, di Suci Agung baru boleh.
Tapi untuk umum di 3 tempat ini dipersilahkan. Kenapa kami membuka ini untuk prewedding gitu? Karena bangunan Bali itu adalah bangunan yang terbuat dari kayu. Itu rentan sekali dengan usia. Jadi kami berharap dengan banyaknya orang yang mengabadikan tempat ini gitu, seandainya gitu suatu saat bangunan ini lapuk, bangunan ini rusak, ada terjadi sesuatu, sudah banyak orang yang mengabadikan tempat-tempat ini di dalam memori mereka, mungkin di media sosial, di foto-foto pribadi mereka gitu, sehingga tempat ini akan abadi di mata masyarakat gitu maksudnya. Bagi sobat cerdas mungkin yang ingin prewedding bisa memilih tempat ini sebagai tempat untuk prewedding karena sangat kental sekali dengan budaya dan juga seni ya. Ya betul, juga ya. masih klasik, tradisional, ya. masih klasik gitu. Jadi tempat yang original dan bersejarah itu ya salah satunya di sini. Kalau tempat yang mewah, penuh ukiran mewah mungkin banyak ya. Semua orang bisa membuat, tapi tempat yang klasik dan original dan bersejarah itu ada di Puri Anom ini. Gitu. Luar biasa sekali ya. Baik, Tura, selanjutnya kita akan beralih ke topik lagi hangat-hangatnya ini. Tura digadang-gadang sebagai salah satu orang kuat yang digadang atau yang ditunjuk, dibidik menjadi pemimpin Tabanan, yaitu calon Bupati Tabanan. Apakah benar demikian? Wah, ini pertanyaan cukup berat ini. Karena berat, kalau gitu kita minum dulu untuk biar biar minum dulu ya, supaya ya. santai.